Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa belajar di pertemuan ketiga ini, dan kita harus tetap semangat belajar dan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang sebelumnya. Namun, Ibu akan membacakan KD terlebih dahulu dalam pertemuan ketiga ini. Nah, jadi di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari KD 4.3, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi yang dibaca dan didengar. Nah, itu adalah KD yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga ini. Tetapi di dalam KD tersebut ada dua indikator yang akan kita pelajari, yang akan kita capai. Indikator yang pertama yaitu melengkapi tesis dengan argumentasi yang mendukung. Dan indikator yang kedua yaitu menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, itu adalah dua indikator yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran teks eksposisi dengan menggunakan model discovery learning atau model pembelajaran penemuan, di mana siswa mampu mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik, jadi pertemuan ketiga ini kita akan belajar melengkapi tesis dengan argumentasi yang mendukung dan menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu melengkapi tesis dengan argumentasi yang mendukung. Jadi, teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, maka harus digunakannya dengan argumentasi-argumentasi. Nah, jadi di sini sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tesis, argumentasi, penegasan ulang, dan fakta. Nah, pasti di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas ya, tetapi di sini Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian. Nah, jadi yang dimaksud dengan tesis di sini yaitu memperkenalkan suatu isu, permasalahan, atau topik yang berisi suatu pendapat mengenai keterkaitan topik yang dibahasnya. Nah, itu adalah tesis. Dan yang kedua yaitu argumentasi. Nah, argumentasi di sini yaitu menjelaskan atau menyajikan alasan berupa bukti-bukti yang dapat mendukung tesis yang disampaikannya. Argumentasi yang disampaikan harus berupa fakta-fakta. Semakin banyak argumentasi yang disampaikan, maka akan membuat si pembaca atau si pendengar itu semakin percaya dengan topik dan tesis yang disampaikan. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, jadi yang dimaksud dengan penegasan ulang di sini yaitu sifatnya menguatkan dan menegaskan kembali mengenai yang disampaikan di dalam argumentasi tersebut. Nah, itu adalah penegasan ulang. Nah, di sini ada cara menyusun argumentasi yang baik. Yang pertama yaitu disertai alasan-alasan objektif, fakta, valid, dan kuat terhadap paragrafnya yang bertujuan untuk meyakinkan si pembaca atau si pendengar. Yang berikutnya yaitu mengutip atau menyertakan sumber yang kita gunakan sebagai memperkuat suatu tesis yang disampaikannya. Nah, jadi argumentasi di sini itu bersifat fakta-fakta. Nah, fakta biasanya berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi atau sesuatu yang sudah terlewati. Maka fakta tidak harus berupa angka, tetapi fakta juga
kita bisa mengutip perkataan para ahli untuk memperkuat gagasan yang ingin disampaikannya. Nah, itu adalah cara menyusun argumentasi yang baik. Baik, di sini Ibu akan menampilkan contoh teks. Kalian lihat ya contohnya dan kalian cermati. Di sini Ibu akan membacakannya. Pencemaran air sungai di Indonesia. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan. Pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan lain-lainnya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengadilan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 75% atau mayoritas mutu air sungai di 34 provinsi di Indonesia dalam status tercemar. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat air sungai sampai saat ini menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sumber air yang tercemar tentu akan mengancam kondisi kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lain yang mengonsumsi air tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantai kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Nah, itu adalah isi dari contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia. Baik, sekarang kita bahas bersama-sama ya, atau kita tentukan kira-kira apa permasalahan yang ada di dalam teks tersebut dan apakah terdapat argumentasi, penegasan ulang, dan fakta yang disampaikan si penulis di dalam teks tersebut. Baik, kira-kira permasalahan atau tesis apa yang ada di dalam contoh teks tersebut? Ya, jadi permasalahan atau tesis yang ada di contoh teks pencemaran air di Indonesia itu ada permasalahan, yaitu permasalahannya pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Nah, itu adalah permasalahan atau tesis yang ada di contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia. Nah, dan permasalahan atau tesis ini terdapat di paragraf pertama. Nah, itu adalah tesis atau permasalahan. Nah, sekarang kita tentukan lagi atau kita cari kira-kira di dalam contoh teks tersebut apakah ada argumentasi yang disampaikan oleh sudut pandang si penulis. Ya, jadi di dalam contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia itu ada beberapa argumentasi yang disampaikan oleh si penulis, yaitu hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan. Pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik
atau rumah tangga. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu hampir 75% atau mayoritas mutu air sungai di 34 provinsi di Indonesia dalam status tercemar. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Nah, itu adalah argumentasi yang disampaikan oleh si penulis di dalam contoh teks tersebut. Dan argumentasi di dalam contoh teks tersebut terdapat di paragraf kedua. Nah, itu adalah argumentasi. Nah, kira-kira di contoh teks tersebut apakah ada penegasan ulang? Ya, ada ya, yaitu penegasan ulangnya untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantai kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Itu adalah penegasan ulang yang disampaikan oleh si penulis. Dan penegasan ulang ini terdapat di paragraf ketiga. Itu adalah penegasan ulang. Nah, sekarang kira-kira di dalam contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia ada fakta apa saja di dalamnya? Ya, jadi di sini ada fakta ya di dalam contoh teks pencemaran sungai di Indonesia, yaitu faktanya berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hampir 75% atau mayoritas mutu air sungai di 34 provinsi di Indonesia dalam status tercemar. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Nah, itu adalah fakta yang ada di dalam contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia. Nah, dari contoh teks tersebut sudah kita ketahui ya bahwa di dalamnya itu terdapat tesis atau permasalahan, argumentasi, penegasan ulang, dan fakta. Nah, maka dari itu contoh teks tersebut itu merupakan teks eksposisi karena dilengkapi dengan pola teks eksposisi, yaitu yang tadi 4 ya, yaitu ada tesis, argumentasi, penegasan ulang, dan fakta. Nah, jika tidak terdapat 4 pola tersebut, maka itu bukan termasuk ke dalam teks eksposisi. Sampai di sini apakah sudah paham? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Nah, baik. Jadi selanjutnya yaitu perbedaan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apakah itu gagasan pokok dan apakah itu gagasan penjelas. Jadi, yang dimaksud dengan gagasan pokok di sini yaitu merupakan gagasan yang terletak pada kalimat utama sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang hanya terdapat satu gagasan pokok saja dan biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut dengan paragraf deduktif atau paragraf kalimat disebut paragraf induktif. Nah, ingat ya, jika ada di awal kalimat itu disebut paragraf deduktif dan jika ada di akhir kalimat itu disebut paragraf induktif. Nah, contoh dari gagasan pokok kita ambil dari contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia ya. Nah, kira-kira gagasan pokok yang terdapat di dalam contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia itu apa gagasan pokoknya? Ya, jadi
contoh dari gagasan pokok yang terdapat di dalam contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia, yaitu pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air, akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Nah, itu terdapat di awal kalimat. Itu adalah contoh dari gagasan pokok. Nah, sekarang gagasan penjelas. Nah, apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Ya, jadi gagasan penjelas itu merupakan gagasan yang terletak dalam kalimat-kalimat penjelas. Umumnya yaitu kalimat penjelas lebih dari satu. Semakin banyak gagasan penjelas, maka semakin kuat pula gagasan dasar yang disampaikannya. Contohnya kita ambil lagi yang terdapat di dalam contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia, yaitu terdapat di kalimat gagasan penjelas, yaitu pencemaran air yang terdapat di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan. Pencemaran air yang terletak atau yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air dan menurunnya kualitas air tersebut, dan rusaknya ekosistem air, dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh dari gagasan penjelas yang ada di dalam contoh teks pencemaran air sungai di Indonesia. Baik, jadi kalimat utama itu sifatnya memberikan ide pokok tentang apa yang mau dibahas dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas sifatnya mengembangkan atau menjelaskan ide atau berupa uraian. Contohnya yaitu ilustrasi, gagasan yang mendukung ide pokok atau membuat kata rujukan. Nah, itu adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sampai di sini apakah sudah paham? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi pembahasan yang kedua yaitu menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, jadi dalam menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi yang berbeda itu merupakan sebuah teknik untuk menyajikan kembali gagasan dari sebuah teks eksposisi dengan bahasa yang sama sekali berbeda, namun tidak mengubah inti dari gagasan maupun dari teks asli. Nah, jadi di sini ada 4 hal atau ada 4 cara dalam menyampaikan kembali gagasan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Cara yang pertama yaitu menentukan gagasan-gagasan penting dari teks eksposisi. Yang kedua, menentukan inti dari gagasan-gagasan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menentukan hubungan antar gagasan. Dan yang keempat yaitu menyajikan kembali gagasan-gagasan tersebut dalam bentuk dan bahasa yang baru tanpa mengubah inti dari gagasan tersebut. Nah, itu adalah 4 cara dalam menyampaikan kembali gagasan teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, coba kalian lihat contoh yang Ibu tampilkan mengenai menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda, yaitu dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, di sini ada 2 kolom ya. Di sebelah kiri ini adalah penyampaian dalam bentuk asli teks eksposisinya. Tulisannya masih seperti semula. Kemudian di sebelah kanan ini ada penyampaian dengan bahasa yang berbeda. Kalimatnya sudah berubah, namun inti dari gagasan pokok teks eksposisi yang asli masih sama.
Nah, itu adalah contoh dari menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Baik, sampai di sini apakah sudah paham? Jika belum paham, silahkan kalian boleh bertanya di kolom komentar atau di grup WA ya. Baik, Ibu ingatkan kembali ya pembelajaran kita hari ini, yaitu di dalam pola teks eksposisi terdapat tesis, argumentasi, penegasan ulang, dan fakta. Nah, tadi kita sudah membedakan mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, kalau gagasan pokok itu merupakan suatu topik pembahasan di mana terletak di awal kalimat atau disebut dengan paragraf deduktif, dan ada juga di bagian paling akhir, yaitu kalimatnya sering disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan kalimat penjelas yaitu merupakan gagasan penguatan terhadap gagasan pokok yang disampaikannya. Baik, itu adalah pembahasan pertemuan ketiga. Nah, baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari dengan baik ya. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu di sini akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Dan tugasnya sudah Ibu unggah di e-learning, tinggal kalian buka saja dan semua tugas-tugas dan nilai ada di situ semua ya. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.